Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam unggahan video ini melalui channel YouTube Pasukan Keramat yang selalu membahas tentang ilmu spiritual, kebatinan, dan hal-hal lainnya yang bertujuan memberikan suatu pemahaman dan penjelasan terkait hal-hal tersebut, supaya saudaraku semuanya tidak salah dalam mempelajari, meresapi segala ajaran keilmuan yang telah disampaikan dan diwariskan oleh para guru dan leluhur sesuai ajaran keilmuan masing-masing. Di sini saya tidak membahas terkait cara praktek terkait doa atau mantranya, hanya memberikan suatu pemahaman supaya saudaraku semua paham dan mampu menerapkan segala keilmuan yang diberikan atau diwariskan pada Anda semuanya. Oleh sebab itu, agar saya selalu bersemangat di dalam mengedukasikan segala pengetahuan yang saya pahami, tidak lupa sering saya ingatkan akan keikhlasannya untuk mensupport channel YouTube Pasukan Keramat ini dengan cara pencet tombol yang bertuliskan subscribe ya, dan pencet gambar loncengnya agar selalu mendapatkan atau menerima notifikasi atau pemberitahuan akan video terbaru saya. Jangan lupa juga pencet gambar jempol atau like, serta ditonton sampai selesai setiap wawasan yang saya berikan dalam setiap video saya. Jika dirasa isi dari video ini bermanfaat, di komentar yang baik dan yang membangun, serta di-share atau dibagikan video unggahan saya ini kepada teman-teman sosial media Anda melalui akun sosial media Anda. Bisa diambil tautan linknya dan dibagikan ke akun sosial media Anda seperti di Facebook, TikTok, Snap Video, atau dimanapun, supaya yang masih awam terkait yang saya sampaikan menjadi semakin paham. Saya pribadi mengajak kalian semuanya, mari beramal dengan saling membagikan kebaikan dan wawasan kepada semuanya. Pasukan Keramat bergerak secepat kilat. Pasukan Keramat mengabdi hingga kiamat. Saudaraku, pada video kali ini saya beri pemahaman tentang apa itu wadah ilmu dan kenapa banyak orang bilang saat kita berguru dan mendapatkan ilmu kita harus dibuka dulu wadah ilmunya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud wadah ilmu itu? Kenapa harus dibuka dulu? Nah, jika saudaraku semua masih belum paham ya terkait wadah ilmu yang sering dijadikan pembicaraan oleh mereka yang berguru di ilmu kanuragan, ilmu al-hikmah, ilmu kebatinan, ilmu kejawen, dan lain-lain itu, yang katanya kalau belajar tanpa dibuka dulu wadahnya bisa gila atau celaka ya. Pada video kali ini akan saya jelaskan supaya kalian paham, dan setelah paham bisa menggunakan keilmuan yang kalian terima dari perguruan atau guru spiritual kalian. Saudaraku, apa sih wadah ilmu itu? Mungkin selama ini kalian memaknai wadah ilmu itu seperti gelas, ember, maron, cangkir, dan lain-lain. Apakah seperti itu? Jika ya seperti itu ya, maka itulah kesalahan terbesar
Saudaraku, wadah ilmu yang sebenarnya itu bukan seperti itu, tapi sebenarnya hanyalah sebuah letak atau pemusatan atau pemahaman dari segala keilmuan yang kalian terima. Jika kalian salah dalam meletakkan sebuah keilmuan, salah dalam memusatkan ilmu, kurangnya pemahaman terkait ilmu yang kalian pelajari, hasil akhirnya ya sia-sia, tidak dapat apa-apa, lalu putus asa dan berakhir goncangan jiwa atau gila, dan salah arah tujuan, akhirnya kalian celaka. Jadi di sini berarti orang yang gila dan celaka dalam mempelajari suatu ilmu, apalagi ilmu kebatinan, itu bukannya karena tingginya ilmu, banyaknya ilmu yang ia pelajari, tetapi sebenarnya kurangnya pemahaman, salah dan dalam pemusatan ilmu, dan salah dalam mempraktekkan pada letak dari ilmu itu. Oleh sebab itulah, jika kalian mencari atau menerapkan ilmu itu, harus ada guru atau pembimbing. Karena gini, kalau hanya untuk mendapatkan mantra, mendapatkan doa, dan tata cara tirakatnya, itu sangat mudah. Kalian bisa cari di buku-buku primbon, bisa cari di dalam kitab-kitab suci, bisa kalian cari di buku-buku seperti Majarobat, ya, yang dijual murah di pasar maupun di online. Kalian bisa kok dapatkan dengan mudah, apalagi pada zaman sekarang ini, ya, disebar di YouTube, di Google, ya, sangat banyak sekali yang menyebar seperti itu. Bahkan doanya pun sama, tapi hasilnya juga percuma saja, karena kalian tidak punya pembimbing atau guru, dan hasil akhirnya kalian tersesat. Dan orang-orang, ya, perguruan menyebutnya karena tidak punya wadahnya ilmu, atau wadahnya belum dibuka oleh sang guru. Nah, itu pendapat mereka. Nah, apakah belajar ilmu itu butuh guru? Ya, sangat butuh. Butuh guru yang benar-benar paham tentang ilmunya, cara tirakatnya, ya, karena ilmu itu tidak hanya diberikan seperti memberikan benda. Sebagai contohnya, kalian diberi beras, ya, kalian tidak diajari bagaimana cara memasaknya hingga bisa dirasakan atau dimakan. Apakah beras itu berguna? Tentu saja tidak. Sama halnya kalian mendapatkan ilmu dari beli buku atau berguru, dapat ilmu, ya, tetapi tidak diajarkan cara-caranya. Hasilnya pasti sia-sia dan ilmu kalian tidak akan pernah berguna. Nah, itulah pentingnya dari seorang guru atau pembimbing. Sekarang kita kembali ke wadah ilmu. Saudaraku, saya beritahu, sebenarnya yang dimaksud wadah ilmu itu adalah letak dan pemahaman terkait ilmu yang diberikan, atau tempat kedudukan dari ilmu tersebut. Pada setiap ilmu itu memiliki letak dan kedudukannya masing-masing. Semisal ilmu kanuragan punya letak dan kedudukannya sendiri. Ilmu pengasihan punya letak dan kedudukannya sendiri-sendiri. Ilmu terawangan atau mungkin merogoh sukmo, nah, itu juga punya letak dan kedudukannya sendiri, tata caranya sendiri, ya. Begitu pula ilmu penyembuhan atau pengobatan, itu pun juga punya letaknya masing-masing. Meski kesemua itu saling berkaitan, ya, namun cara mempelajarinya tidak bisa secara bersamaan. Jadi kalian harus mempelajari satu persatu agar tidak rancu dan menyebabkan saraf otak kita itu jadi kurang waras atau tersesat dalam belajar. Jadi yang dimaksud wadah ilmu yang dibuka itu adalah kalian diberi pengetahuan terkait dari mana asalnya ilmu, diberi pemahaman terkait mantra atau doa tersebut, dan yang terakhir bagaimana cara menekati hingga mempraktekannya.
Setelah semuanya benar-benar dipahami, diresapi, dan diyakini, barulah kalian menirakati hingga mempraktekannya. Jadi setelah kalian dapat ilmunya, kalian masih butuh bimbingan atau wejangan terkait ilmu yang kalian terima. Dan semua itu tidaklah instan, ya. Berarti yang dimaksud wadah ilmu itu adalah kedudukannya suatu pemahaman, penjiwaan, atau keyakinan terhadap sebuah keilmuan. Harus tahu asal-muasal ilmu tersebut dan kepada siapa kita meminta kekuatan dari keilmuan yang kita dapatkan atau kita pelajari itu. Apabila salah di dalam menerima kedudukan tentang pemahaman ilmu itu, maka bisa menyebabkan diri Anda celaka atau gila. Saya harap kalian sudah jelas bahwa wadah ilmu itu hanyalah suatu penggambaran dan yang dibuka adalah keyakinan kalian. Jadi tidak ada yang namanya wadah seperti benda, ya, seperti gelas, cangkir, ember, dan lain-lain, itu nggak ada. Yang ada, yang dibuka adalah keyakinan terhadap ilmu yang diterima itu. Dan sekali lagi, semua itu tidak bisa secara instan, butuh waktu yang lama sampai Anda benar-benar bisa menguasai dan mampu mempraktekannya. Itulah kajian edukasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Jika belum paham, silakan ditonton berulang-ulang sampai kalian paham inti dari video ini. Terima kasih atas kunjungannya dan atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.